Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau fokus ke satu cerita yang spesifik banget nih dari sumber Anda. Soal pesta perusahaan. Iya ya. Yang itu ya? Betul. Situasi yang mungkin ya cukup akrab lah ya buat Anda semua. Tapi di sini kita bakal lihat gimana interaksi antar orang dengan tipe perilaku beda-beda itu bisa jadi, menarik banget. Bahkan kadang mengejutkan pas suasananya lagi santai gitu. Iya, betul sekali. Dan cerita pesta perusahaan ini bukan sekedar gosip kantor biasa loh ya. Kalau kita lihat dari kacamata buku Surrounded by Idiots yang Anda bagikan, ini jadi semacam studi kasus mini yang kaya banget. Tuh di kasus mini ya. Iya, tentang gimana faktor dari luar, kayak suasana sosial, terus mungkin ya sedikit alkohol, seperti di cerita ini, bisa bikin sisi lain dari perilaku seseorang itu muncul, yang biasanya nggak kelihatan. Nah, kenapa ini penting buat Anda? Ini bisa bantu kita jadi lebih jeli, mengamati, terus nggak buru-buru ngejudge orang, dan ya lebih paham lah sama dinamika sosial di sekitar kita yang seringkali lebih rumit dari kelihatannya. Oke. Coba kita bedah deh ceritanya. Kan dimulai dari seorang rekan kerja yang semangat banget ya. Ini tipe kuning kalau di sumber, dia ngusulin ide pesta gitu buat naikin semangat tim. Betul, si penggagas ide. Terus si bos yang dikenal tegas, tipe merah, langsung setuju aja. Cepet gitu keputusannya. Terus langsung nunjuk rekan kerja yang lebih pendiam, tipe hijau, buat ngurusin detail-detailnya. Klasik ya pembagian tugasnya. Nah, tapi langsung ada masalah kan? Ada rekan kerja lain yang, analitis banget tipe biru. Dia mulai khawatir soal, ya ampun, detail teknis lah, logistik lah, macam-macam. Anda mungkin pernah lihat kan tarik ulur kayak gini di tim? Sama si praktis yang fokus ke detail. Sementara si tipe yang penurut, ya udah ngambil tugas saja tanpa banyak tanya. Iya. Tapi yang menarik, ironis malah mungkin ya, si penggagas pesta ini, si kuning itu, seperti dikisahin di sumbernya, dia malah nggak datang ke pestanya sendiri, gara-gara salah nyatet tanggal coba. Duh. Serius? Ada-ada aja. Iya, ini kan nunjukin gimana niat baik pun kadang bisa, ya gitu deh, kepentok sama detail praktis. Nah, oke, dari situ ceritanya jadi makin, nggak ketebak. Pas pestanya mulai nih, terjadi semacam, transformasi perilaku gitu. Rame-rame malah. Transformasi ya, gimana tuh? Rekan kerja yang biasanya paling ceria, paling banyak ngomong, kuning lain yang datang, ya malah jadi lebih diam, kelihatan murung gitu. Aneh kan? Kebalikannya dong ya? Iya. Sebaliknya, manajer kredit yang terkenal pendiam, analitis banget, si biru itu, malah jadi pusat perhatian. Ada yang bilang dia sampai nari di atas meja, terus ngeluarin lelucon yang, ya lumayan vulgar gitu. Wah, si biru yang biasanya kaku itu? Itu dia. Terus si bos, si merah, yang biasanya dominan, malah jadi lebih defensif gitu. Kayak mencoba jelasin tindakannya, minta maaf ke staf. Agak nggak biasa kan? Beda banget dari profilnya ya? Dan puncaknya nih, yang paling bikin kaget, staf administrasi tipe hijau yang biasanya kan ngalah, hindarin konflik, ini malah berani banget ngadepin si bos. Ngegur langsung. Wow, ini fenomena yang di sumber itu disebut semacam pertukaran kepribadian sementara. Pertukaran kepribadian, maksudnya? Bukan berarti tipe dasar mereka itu beneran berubah total ya, tapi lebih karena hambatan sosial atau inhibisi mereka itu jadi kendor banget, lepas gitu. Oke. Jadi kayak nggak ada remnya gitu ya? Nah, bisa dibilang gitu. Suasana pesta, mungkin juga dibantu alkohol itu tadi, bikin aspek kepribadian yang selama ini kesimpan rapet atau mungkin reaksi terpendam atas tekanan kerja sehari-hari, jadi keluar ke permukaan. Ini kan nunjukin betapa seringnya kita itu cuman interaksi sama topeng profesional orang aja ya di kantor. Wah, menarik banget ya gimana topeng itu bisa lepas gitu aja dalam situasi tertentu. Tapi sumbernya juga bilang kan, begitu Senin pagi, ya udah semua balik lagi kayak semula, normal lagi. Nah, poin itu krusial banget. Soalnya pesta itu nggak pernah ada gitu ya. Betul. Itu nunjukin kalau perilaku aneh di pesta itu ya cuma pergeseran situasional aja, bukan perubahan mendasar. Jadi, pelajaran utamanya yaitu manusia tuh berlapis-lapis, kompleks. Iya juga ya. Kita nggak bisa nilai karakter orang cuma dari satu konteks aja. Entah itu cuma lihat pas di kantor yang formal atau pas pesta yang liar gitu. Dua-duanya bisa keliru kalau cuma satu aja. Jadi harus lihat gambaran besarnya ya.
Iya, memahami pola perilaku dasar mereka, kayak yang dijelasin di sumber Anda itu bantu kita buat menafsirkan ledakan atau perubahan sementara ini dengan lebih bijak. Ini bagian dari gambaran yang lebih utuh tentang kedalaman karakter manusia. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda? Pendengar, cerita pesta ini kayak laboratorium kecil ya, nunjukin betapa fleksibelnya perilaku kita. Dan gimana lepasnya kendali diri itu bisa munculin sisi yang nggak terduga sama sekali. Bener. Ini mungkin bisa bikin Anda jadi mikir juga. Sejauh mana sih pengamatan Anda ke orang lain di satu situasi itu benar-benar nunjukin siapa dia sebenarnya? Dan sumber ini kan nunjuk alkohol ya sebagai pemicu di pesta itu. Tapi ini sebenarnya buka pertanyaan yang lebih luas lagi buat Anda renungkan. Gimana tuh? Faktor apa lagi ya selain alkohol yang kira-kira bisa bikin orang yang Anda kenal itu bertindak di luar karakternya? Gimana misalnya tekanan deadline yang gila-gilaan? Atau kelelahan yang udah parah banget? Atau sebaliknya, pas lagi seneng banget gitu, euforia. Oh iya. Iya, bisa juga ya, stres atau seneng banget. Bisa jadi kan? Itu semua bisa ngubah topeng yang biasa mereka pakai sehari-hari. Jadi, ini semacam undangan aja sih buat kita semua, buat ngamatin lebih dalam lagi. Nggak cuma pas pesta atau perayaan, tapi ya dalam interaksi sehari-hari. Biar kita lebih paham lapisan-lapisan yang ngebentuk orang-orang di sekitar kita.